Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sepenghobi dimanapun berada, salam kenal dari Rahmat, Kinantan Roster, Alahan Panjang ya, Tanjung Balit Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti ya. Ah, ah, Insya Allah hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang ah, pemilihan materi ternak ayam kukuak balengge. Nah, ini saya hanya ingin berbagi bersama teman-teman sepeng hobi. Semoga video yang akan saya buat ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit tentang hobi saya sebelum terjun ke hobi ayam kukuak belengge ini. Di ayam kukuak belengge ini saya termasuk orang yang baru beberapa tahun mencoba atau hobi dalam ayam kukuak belengge, beternak, lalu lomba dan uh, dan memelihara ayam kukuak belengge ya. Dari sini saya dapat banyak pengalaman. Jadi saya ingin berbagi bersama atau untuk teman-teman semua. Nah, gitu. Sebelum hobinya saya di ayam kukuak belengge ini, saya hobinya ayam tarung, ayam laga ya. Ayam laga yang yang saya rawat dulu atau yang saya ternak jenis pakoi. Jenis pakoi ini ayam yang berasal dari Thailand ya, dari negeri Gajah Putih. Saya dulu beternak sekaligus perawat ayam-ayam yang berkualitas di waktu saya masih di Jakarta. Setelah saya pulang ke kampung, saya melihat peluang di ayam kukuak belengge ini. Nah, sehingga saya mencoba membeli satu ekor ayam kukuak belengge. Satu ekor saya beli sama teman. Nah, setelah saya rawat beberapa waktu, menurut saya ini menarik gitu. Menarik, bahkan ini benar-benar ayam yang benar-benar unik yang nggak ada di tempat lain gitu. Nah, jadi di sini saya jadi tertarik, jadi hobi, maka saya terus mempelajari, banyak bertanya kepada yang udah senior ya. Nah, bertanya bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara-cara memilih yang bagusnya. Akhirnya saya jadi hobi sehingga saya turun untuk lomba, bahkan sampai lomba gitu. Jadi itu ya teman-teman, jadi saya mau uh, berbagi pengalaman tentang pemilihan materi untuk ternak ayam kukuak balengge. Jadi bibit pejantan dan betina. Saya ingin berbagi di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita mulai saja ya teman-teman. Ini uh, prinsip saya dalam memilih ayam untuk dijadikan materi ternak. Jadi yang pertama saya ini saya pilih dulu darahnya, garis keturunan dari yang dari calon yang akan kita jadikan indukan jantan dan betina. Nah, jadi pejantan dan betina ya. Jadi kita cari dulu silsilah darahnya, jenis keturunannya. Misalkan kita mulai dari yang pejantan, kita harus tahu dulu ini, mungkin kita mulai dari kakek neneknya pejantan itu, kakek neneknya bagaimana kualitasnya gitu, dan ayah dan ibunya juga bagaimana gitu. Setelah kita mengetahui itu, kita juga melihat prestasinya ini, si calon pejantan ini prestasinya di ketika lomba seperti apa ya kan. Prestasinya misalkan ayam sering juara ya kan, atau belum pernah juara ya kan. Nah, ini juara ini nggak harus juara gitu untuk jadi pacek
penting dia punya karakter bagus, mental yang bagus, dan ciri-ciri yang lainnya bagus. Nah itu, jadi nggak harus juara, tapi kalau bisa yang juara, apalagi kita menyaksikannya ketika di perlombaan. Yang pertama kita bisa lihat gaya dia pas dinaikkan di tenggeran, di pancang itu kita naikkan, kita bisa melihat gayanya nggak main-main. Maksudnya nggak main-main di sini, kadang ada ayam begitu kita di bawah belum dinaikkan ke tenggeran dia santai, rileks ya, berkokok seperti biasa gacor. Tapi setelah kita naikkan ke tenggeran, tapi dia main-main, kadang dia sibuk merapikan bulu, asik mengajak teman sebelahnya berantem. Nah, itu sering terjadi. Nah, ini masalah karakter ya. Bisa jadi juga karena ayamnya mungkin ada kutu atau bagaimana, tapi ini jarang, tapi rata-rata ini emang udah karakternya begitu. Nah, kalau bisa kita cari yang santai, nggak main-main. Jadi dia dalam waktu 15 menit itu dia selalu berkokok. Nah, selalu berkokok maksudnya begini, di 5 menit pertama dia rajin berkokok ya. 5 menit di tengah dia juga rajin berkokok, santai, jadi dia ada itunya, enggak dipaksain misalkan dihajar 5 menit terus diam, enggak begitu ya. Cari menit terakhir dia, maka kalau bisa dia makin gacor, makin bagus semangatnya kan. Nah itu salah satu ciri karakter pejantan atau yang bagus untuk kita jadikan pacak atau maskot kandang ya kan. Setelah itu kita boleh setelah kita ketahui dari jenis darah, dari keturunannya, karakternya, caranya bagaimana, kita pilih-pilih juga masalah pembuluan. Nah, masalah pembuluan ini atau sisik ini sangat penting ya, sangat penting. Cuma di sini dalam bulu atau sisik ini belum ada yang bakunya, belum ada. Ini jadi pendapat masing-masing ya gitu ya. Mungkin menurut si A yang bagusnya pembuluannya kinantan, nah gitu kan. Nah, satu lagi dia bilang bagusnya birang merah, atau ini yang bagus birang kale atau yang lain-lain, atau yang taduang dan lain-lainnya kan. Kalau ini masalah selera ya, nah kita bisa pilih. Nah, tapi kalau saya suka memilih yang arah ke birang, misalkan saya birang merah gitu saya suka ayamnya, atau yang lain juga bagus, misalkan biring balang, biring kuning, itu bagus-bagus, semuanya bagus. Tapi emang mungkin kadang kita berpikir fakta atau mitos tentang pembuluan ayam gitu kan. Tapi ternyata emang setelah saya dalamin bukan mitos tapi fakta. Fakta. Kita bisa lihat satu contoh ayam ayam kita waktu kita lombakan gacor ya, bahkan juara ya, bahkan poinnya di atas rata-rata ya kan. Tiba-tiba besoknya atau kapan kita lombain lagi dia nggak berkokok. Dia nggak berkokok. Nah ini mungkin di sini kenapa dia gacor, mungkin di sebelahnya ada ayam yang warna pembuluan atau sisik kualitasnya kastanya di bawah dia. Nah, jadi dia dihajar terus, rajin berkokok ya. Nah ini kenapa di lomba kedua dia nggak mau berkokok ya, mungkin di sebelahnya ada ayam yang kastanya lebih tinggi daripada dia sehingga dia enggan atau takut untuk berkokok. Nah ini jadi di sini kini kita harus mengamati sendiri karena ini belum ada bakunya. Saya juga belum bisa mengasih kesimpulan, kita pilih aja yang ini, pilih ayam yang seperti ini, yang warnanya begini atau sisiknya begini, itu saya belum bisa. Tapi saya mengamati secara pribadi, saya juga mulai mempelajari tentang itu gitu. Jadi teman-teman juga pasti bisa mempelajarinya secara bertahap ya kan. Setelah kita membaca karakter
ayam-ayam kesayangan, ayam-ayam peliharaan kita. Jadi kita bisa mengamati itu. Mungkin dalam pemilihan pejantan seperti itu teman-teman ya, itu untuk pejantan. Mungkin kalau untuk yang betina ini juga sangat penting teman-teman. Betina ini sangat penting. Untuk betina ini kita harus mengetahui juga, kalau bisa dari kakek nenek si betina ini atau ayah ibunya, kita udah tahu semua silsilahnya semuanya. Karena karakter itu selalu turun ke ibunya. Jadi karakter itu rata-rata kebanyakan turun dari ibunya gitu. Misalkan kecerdasan dia turun dari ibunya, dari ibu itu. Nah, itu. Jadi ibaratnya indukan yang bagus itu, kalau saya mengumpamakan indukan yang kualitas itu seperti tanah yang subur teman-teman. Tanah yang subur, yang benar-benar subur. Jadi apapun yang kita tanam itu yang tumbuh. Di ini betina yang kita cari, betina yang seperti itu. Maka untuk mendapatkan betina ayam kuku belengge yang seperti itu, kita harus mengetahui silsilah dari kakek neneknya, ibu bapaknya, keturun-keturunnya atau saudaranya gitu. Dia pasti kita bisa melihat ketika kita membeli yang betina, kita bisa lihat juga temannya yang jantan. Kita lihat, oh itu tarungnya begitu bagus, berarti ini betina ini ada darah yang karakternya bagus. Nah, makanya kita ini juga salah satu poin kita untuk menjadikan betina ini sebagai macek andalan ya, atau induk atau biang untuk di farm kita gitu. Ini benar-benar kita harus benar perhatikan juga dari pembuluan. Kita pilih mana kita yang serak, itu kita pakai, kita coba dulu. Setelah itu nanti jangan maaf, satu lagi ini dalam pembelian untuk bibit untuk ternak ayam kuku belengge, jangan kita maunya yang murah gitu, jangan asal yang penting murah, asal murah gitu, jangan seperti itu. Kita mau beternak, kalau mau berhasil dalam beternak ayam kuku belengge, kita harus punya prinsip, kita harus punya bibit yang bagus ya, gitu, yang bagus. Kita harus punya bibit yang bagus, baik pejantan maupun yang betina, kita harus punya yang bagus, bukan yang murah, yang asal dapat gitu, enggak. Karena belum tentu kalau kita penting mau beternak asal murah, penting kokoknya belengge. Jadi induknya dasarnya ini ting belengge gitu, itu belum tentu kita dapat anakan yang bagus. Kalau belengge itu sih udah pasti dapat anakan belengge, tapi nggak bagus gitu. Maksudnya untuk kita bawa untuk bergurau berlomba itu sangat ketinggalan sama ayam-ayam orang gitu kan. Jadi kita maunya yang ayam-ayam yang berkualitas, yang mau bersaing gitu ketika lomba. Itu yang kita harapkan sebagai peternak ayam kuku belengge. Maka dari itu kita harus memperhatikan materi yang akan kita ternak, karena nanti kalau kita beternak dengan materi ternak asal-asalan, baik pejantan dan betina, nanti akan anak-anakannya tidak akan bagus, belum sangat tipis persentasenya untuk mendapatkan satu aja yang bagus, tipis sekali. Nah, apalagi kita menjual orang belinya sekali, balik sekali, orang lihat kualitas nggak bagus, orang kapok, besok nggak beli lagi kan gitu. Tapi kalau dari awal kita udah siapkan bibit-bibit yang unggul, insya Allah nanti anaknya itu walaupun nggak 100% bagus, ya paling nggak beberapa persen kita udah punya yang bagus gitu, sebagai bukti keberhasilan ternak kita gitu. Tapi juga
dengan cara seperti ini, dengan kita teliti telaten dalam pemilihan bibit materi ternak, itu juga belum tentu jaminan dapat anakan yang bagus bagus semua, belum tentu. Apalagi kita asal beli asal dapat, yang penting murah apalagi ya. Jadi di sini kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu sebelum beternak ayam kuku belengge ini. Mungkin itu saja dulu masukannya teman-teman. Nanti berikutnya kita akan ulas atau sambung video ini tentang bagaimana cara menjodohkannya, bagaimana kita biar dapat anaknya yang jantan lebih banyak daripada yang betina. Ini nanti di video berikutnya akan saya bahas ini ya. Jadi idealnya satu pejantan berapa betina itu nanti kita bahas ya. Juga sampai anaknya menetas, sampai besar, juga sampai tes perdananya di perlombaan. Ini sekian teman-teman ya. Kalau ada kata-kata yang bukan pada tempatnya, maklum teman-teman, itu kesalahan datangnya dari saya ya. Kalau ada kebaikan, insyaallah semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu dari saya, Kinantan Roster, Tanjung Bali, Lahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok ya. Teman-teman kalau datang ke Lahan Panjang nih, tinggal telepon saya atau datang ke toko saya, ada di Pasar Alan Panjang di samping Tugu Lobak ya. Nanti saya main ke tempat saya, ngeteh ke kandang ayam, ngopi ya, bisa ya. Nggak harus beli, ke tempat saya nggak harus beli, kita silaturahmi ya kan. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.